Pemirsa, warga kategori desil 9 dan 10 atau dengan pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Ya, rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kategori desil ini memicu polemik. Banyak orang kaya masih beli BBM subsidi. Pemerintah bakal mengatur ulang penjualan Pertalite. Rencananya warga sangat kaya dan super kaya yang berada di kategori desil 9 dan 10 bakal dilarang beli BBM Pertalite mulai akhir tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan rencana itu masih dimatangkan. Namun Bahlil menekankan BBM subsidi seharusnya tidak dikonsumsi masyarakat mampu. Masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil memicu polemik. Terlebih beredar narasi warga desil 9 dan 10 adalah mereka yang memiliki pengeluaran lebih dari 2,2 juta per bulan per orang. Masyarakat menilai kategori tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf pun angkat bicara. Menurut Mensos, pengelompokan desil bukan atas variabel gaji dan pengeluaran saja, tapi variabelnya banyak, mulai dari tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, kondisi hunian, kepemilikan aset hingga pengeluaran bulanan. BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Sebelumnya, BPS menyebut desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Selama ini kelompok sangat kaya dan super kaya masih banyak beli BBM subsidi. Akibatnya negara harus menanggung subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Pembatasan Pertalite bakal menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10 ini? Ini dia informasinya. Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan ex Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini mulai memasuki tahap kesimpulan. Para pihak sudah profesional, tinggal kita penekanannya. Menurut informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang rencananya akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada siang nanti. Dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, kubu Febri mempersoalkan surat perintah penahanan tertanggal 24 Juli 2026 terkait dengan kasus dugaan TPPU. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah juga meminta hakim menyatakan penahanan kliennya tidak sah dan memerintahkan pembebasan. Akhirnya berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, diambillah. Pemirsa, untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo dan juru kamera Leman yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Indira, apakah sidang sudah mulai dan apa agenda sidang hari ini? Ya, selamat pagi Nata, Priska dan juga pemirsa. Untuk sidang pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah dengan nomor perkara 135 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini dengan termohon Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan nantinya untuk sidang nomor perkara 135 rencananya akan dimulai pada pukul 10. Dan untuk pra-peradilan 135 ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus dugaan TPPU serta keabsahan tindak pidana penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan nantinya sidang ini akan dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan
nama Richard Edwin Basuki. Kemudian sebelumnya pada Jumat 21 Agustus 2026, sidang diagendakan menghadirkan ahli dari pihak pemohon yakni Febri Adriansyah. Dan di sana juga dibahas bahwa beliau merupakan mantan Dirdik Jampitsus, yakni Jasman Panjaitan. Ia memberikan keterangan semasa dulu mengenal Febri dan ia bertindak sebagai atasan, yakni menjabat Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi. Jasman juga menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan perkara berdasarkan pengalamannya selama menjabat menjadi Direktur Penyidikan Jampitsus. Dan beliau juga menggarisbawahi bahwa menurutnya laporan mengenai dugaan korupsi itu harus disusun di tingkat Kepala Subdirektorat, kemudian dijadwalkan ekspos. Dan ekspos ini merupakan salah satu tahapan penting yang cukup krusial untuk dilewati sebelum adanya penetapan tersangka. Dan Jasman juga menegaskan nantinya setelah ada ekspos itu nanti akan ada agenda begitu dengan para pimpinan untuk menetapkan status tersangka begitu. Dan hari ini nantinya sidang akan dilanjutkan dengan pemberian berkas berupa bukti-bukti dan juga adanya ahli dan saksi dari pihak Kejaksaan Agung sekitar pukul 10. Dan kemudian untuk nomor perkara 134 nantinya akan dilanjutkan pada pukul 1 siang dengan agenda pembacaan kesimpulan. Sementara itu Nata dan juga Priska. Ya, baik, terima kasih Indira Utomo dan juru kamera Lema melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman dan rekan saya Priska Papilyaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, sebanyak 2 ton bantuan siap diterbangkan ke daerah ND dan Maumere. Ya, nanti bantuan langsung didistribusikan ke daerah-daerah terdampak gempa. Insya Allah 2 pesawat ini akan berangkat menuju ke ND dan Maumere. Masing-masing pesawat membawa berat barang sekitar 1.000 atau 1 ton. Sehingga total pagi ini kita berangkatkan 2 ton menuju ke ND dan ke Maumere. Setelah itu setelah sampai di ND dan Maumere, personil kami yang ada di posko Aju sudah standby dan siap mendistribusikan ke tempat-tempat tujuan. Yang kami masukkan tujuan adalah sasaran atau lokasi-lokasi yang memang terdampak bencana atau gempa yang kemarin terjadi di Flores, kira-kira 7,7 skala Richter, dan ini lokasi ini memang kami pilih yang terdampak cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur mencapai 91 jiwa. Ya, angka ini bertambah 4 jiwa dibandingkan data sehari sebelumnya. Saat ini, hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Agustus 2026, jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Dengan rincian Manggarai 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, ND 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Nagekeo 14 jiwa, Ngada 5 jiwa. Adapun luka akibat gempa bumi ini sebanyak 1.286 jiwa. Manggarai Timur merupakan kabupaten yang mengalami luka yang paling banyak sebesar 643 jiwa. Kemudian disusul Manggarai Barat sebanyak 504 jiwa. Saat ini, data pengungsi yang ada di pada kami bertambah lagi menjadi 161.084 jiwa. Adapun 3 kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Manggarai, pengungsinya sebanyak 46.519 jiwa. Kabupaten Nagekeo 34.000,
256 jiwa dan Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana di desa. Ya, pemerintah kini mulai memetakan kerusakan dan juga kondisi warga yang terdampak. Di sela pelantikannya sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Seganti Setungguan, Yandri menyampaikan perkembangan penanganan dampak bencana di desa. Kementeriannya telah mengirim tim untuk melihat kondisi warga, sarana prasarana, serta keberlangsungan pelayanan publik. Pemerintah kini mematangkan data tingkat kerusakan mulai dari rusak berat, rusak ringan, hingga kondisi yang mengalami kelumpuhan akibat bencana. Data tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan juga lembaga terkait. Kemudian hasil pendataan akan menjadi dasar untuk menyusun langkah pemulihan, termasuk sarana prasarana dan juga pelayanan publik di desa terdampak. Biasanya Kementerian Desa itu pasca bencananya. Karena kalau sedang daruratan kan ada BNPB, ada PU, dan kementerian terkait yang lainnya. Tentu sekarang kami juga sudah kirim tim untuk melihat terutama yang ada di desa-desa. Bagaimana dampak bencana itu dengan warga di desa, termasuk sarana prasarananya, keberlangsungan pelayanan publik di desa, itu sedang kita matangkan. Nanti biasanya kami akan melakukan koordinasi lintas sektoral, ya. Informasi lainnya, pemirsa, gara-gara memasang 7 baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo, Wali Kota Solo Respati Andi dilaporkan ke Kejari Surakarta. Respati diduga menyalahgunakan wewenang hingga dugaan korupsi. Curiga ada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo.